isi Ramadan dengan kebaikan. Klik subscribe supaya kita bisa belajar bareng. Pernah nggak sih kamu merasa jadi pahlawan super cuma gara-gara bangun sahur? Kenalin, ini tim Super Sahur. Tim paling kuat melawan rasa ngantuk. Sahur itu makan sebelum fajar, supaya tubuh punya energi saat puasa nanti. Karena setelah imsak, kita nggak makan dan minum sampai maghrib. Yang keren, sahur membantu tubuh menyimpan energi lebih stabil sepanjang hari. Kalau nggak sahur, energi bisa cepat habis dan badan jadi lemas. Menariknya, sahur juga dianjurkan karena ada keberkahan di dalamnya. Bahkan segelas air dan sebutir kurma tetap dihitung sahur. Tapi tantangan terbesarnya bukan masaknya, melainkan bangunnya. Alarm bunyi, dimatikan, lalu tidur lagi. Akhirnya sahurnya cuma minum air sambil setengah merem. Kalau kamu bagian dari tim Super Sahur, tulis di komentar jam berapa kamu bangun. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini untuk cerita lucu dan fakta unik lainnya versi Clay Animation. Karena jadi pahlawan itu kadang cuma butuh bangun lebih pagi. Yuk isi Ramadan dengan kebaikan. Klik subscribe supaya kita bisa belajar bareng. Kenapa ya? Setiap lihat kotak berbuka, rasanya kayak lagi buka harta karun. Hari ini kita bakal bongkar rahasia kotak berbuka. Kotak berbuka biasanya berisi makanan ringan untuk membatalkan puasa sebelum makan besar. Karena saat maghrib, tubuh butuh asupan yang ringan dulu setelah seharian berpuasa. Yang menarik, kurma dan air sering jadi menu utama karena cepat mengembalikan energi. Makanya banyak orang memilih buka dengan yang manis-manis dulu. Di beberapa tempat, kotak berbuka juga dibagikan gratis untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Tapi tantangan sebenarnya adalah nunggu azan. 5 menit terakhir rasanya kayak 5 jam. Begitu azan bunyi, kotaknya langsung auto kebuka. Kalau kamu paling gak sabar nunggu bagian apa di kotak berbuka? Tulis di komentar dan jangan lupa subscribe ke channel ini. Karena di sini, hal sederhana bisa jadi cerita luar biasa. Yuk isi Ramadan dengan kebaikan. Klik subscribe supaya kita bisa belajar bareng. Kenapa sih tiap Ramadan lampu lentera jadi makin cantik? Lagi ikut kontes cahaya ya? Ini dia si lentera Ramadan, si kecil yang bikin malam jadi spesial. Tahu nggak? Tradisi lentera Ramadan sudah ada sejak ratusan tahun lalu di Timur Tengah. Dulu, lentera dipakai untuk menerangi jalan saat malam Ramadan. Yang bikin wow, lentera Ramadan punya banyak bentuk dan warna unik. Cahayanya bikin suasana jadi lebih hangat dan penuh kebersamaan. Di beberapa negara, anak-anak bahkan ikut parade sambil membawa lentera loh. Aku juga coba bikin lentera sendiri di rumah. Malah jadi mirip kandang hamster. Mau tahu cerita dan fakta unik Ramadan lainnya versi Clay Animation? Yuk subscribe ke channel YouTube kami sekarang. Yuk isi Ramadan dengan kebaikan. Klik subscribe supaya kita bisa belajar bareng. Pernah nggak sih kamu merasa jadi pahlawan super cuma gara-gara bangun sahur? Kenalin, ini tim Super Sahur. Tim paling kuat melawan rasa ngantuk. Sahur itu makan sebelum fajar, supaya tubuh punya energi saat puasa nanti. Karena setelah imsak, kita nggak makan dan minum sampai maghrib. Yang keren, sahur membantu tubuh menyimpan energi lebih stabil sepanjang hari. Kalau nggak sahur, energi bisa cepat habis dan badan jadi lemas. Menariknya, sahur juga dianjurkan karena ada keberkahan di dalamnya. Bahkan segelas air dan sebutir kurma tetap dihitung sahur. Tapi tantangan terbesarnya bukan masaknya, melainkan bangunnya. Alarm bunyi, dimatikan, lalu tidur lagi. Akhirnya sahurnya cuma minum air sambil setengah merem. Kalau kamu bagian dari tim Super Sahur, tulis di komentar jam berapa kamu bangun. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini untuk cerita lucu dan fakta unik lainnya versi Clay Animation. Karena jadi pahlawan itu kadang cuma butuh bangun lebih pagi. Yuk isi Ramadan dengan kebaikan. Klik subscribe supaya kita bisa belajar bareng. Kenapa sih bayanganku siang-siang malah pendek banget? Lagi diet ya? Hari ini aku lagi ribut sama bayanganku sendiri. Bayangan itu muncul karena cahaya matahari terhalang tubuh kita. Kalau matahari ada tepat di atas kepala, bayangannya jadi pendek banget. Makanya siang hari bayangan kita paling pendek dibanding pagi atau sore. Kalau sore, bayangannya bisa panjang kayak mie tarik. Di daerah dekat Khatulistiwa, bayangan siang hari bisa hampir nggak kelihatan loh.
Aku coba sembunyi dari panas. Bayanganku ikut juga. Kayaknya dia bukan nakal, cuma setia banget. Mau tahu fakta-fakta unik lain yang bikin kamu bilang, "Oh gitu"? Yuk subscribe ke channel YouTube kami sekarang. Yuk isi Ramadan dengan kebaikan. Klik subscribe supaya kita bisa belajar bareng. Pernah nggak sih kamu merasa jadi pahlawan super cuma gara-gara bangun sahur? Kenalin, ini tim Super Sahur. Tim paling kuat melawan rasa ngantuk. Sahur itu makan sebelum fajar, supaya tubuh punya energi saat puasa nanti. Karena setelah imsak, kita nggak makan dan minum sampai maghrib. Yang keren, sahur membantu tubuh menyimpan energi lebih stabil sepanjang hari. Kalau nggak sahur, energi bisa cepat habis dan badan jadi lemas. Menariknya, sahur juga dianjurkan karena ada keberkahan di dalamnya. Bahkan segelas air dan sebutir kurma tetap dihitung sahur. Tapi tantangan terbesarnya bukan masaknya, melainkan bangunnya. Alarm bunyi, dimatikan, lalu tidur lagi. Akhirnya sahurnya cuma minum air sambil setengah merem. Kalau kamu bagian dari tim Super Sahur, tulis di komentar jam berapa kamu bangun. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini untuk cerita lucu dan fakta unik lainnya versi Clay Animation. Karena jadi pahlawan itu kadang cuma butuh bangun lebih pagi. Yuk isi Ramadan dengan kebaikan. Klik subscribe supaya kita bisa belajar bareng. Pernah nggak sih kamu merasa jadi pahlawan super cuma gara-gara bangun sahur? Kenalin, ini tim Super Sahur. Tim paling kuat melawan rasa ngantuk. Sahur itu makan sebelum fajar, supaya tubuh punya energi saat puasa nanti. Karena setelah imsak, kita nggak makan dan minum sampai maghrib. Yang keren, sahur membantu tubuh menyimpan energi lebih stabil sepanjang hari. Kalau nggak sahur, energi bisa cepat habis dan badan jadi lemas. Menariknya, sahur juga dianjurkan karena ada keberkahan di dalamnya. Bahkan segelas air dan sebutir kurma tetap dihitung sahur. Tapi tantangan terbesarnya bukan masaknya, melainkan bangunnya. Alarm bunyi, dimatikan, lalu tidur lagi. Akhirnya sahurnya cuma minum air sambil setengah merem. Kalau kamu bagian dari tim Super Sahur, tulis di komentar jam berapa kamu bangun. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini untuk cerita lucu dan fakta unik lainnya versi Clay Animation. Karena jadi pahlawan itu kadang cuma butuh bangun lebih pagi. Yuk isi Ramadan dengan kebaikan. Klik subscribe supaya kita bisa belajar bareng. Kalau ada negeri yang rumahnya dari kurma, kamu pindah nggak? Yuk ikut petualanganku ke negeri kurma. Tempat buah kecil manis ini jadi raja makanan. Tahu nggak, kurma sudah ditanam ribuan tahun lalu di Timur Tengah. Buah ini jadi makanan penting karena tahan lama dan manis alami. Yang bikin wow, satu pohon kurma bisa menghasilkan puluhan kilo buah setiap panen. Dan kurma sering jadi menu spesial saat berbuka puasa. Fun fact, ada lebih dari 2000 jenis kurma di dunia. Ada yang lembut banget, ada yang agak kering, tapi semuanya manis. Aku coba tanam kurma di halaman rumah. Besoknya aku cek, yang tumbuh malah kecambah doang. Kayaknya tetap harus ke negeri kurma deh. Yuk isi Ramadan dengan kebaikan. Klik subscribe supaya kita bisa belajar bareng. Ini tim Super Sahur. Tim paling kuat melawan rasa ngantuk. Sahur itu makan sebelum fajar, supaya tubuh punya energi saat puasa nanti. Karena setelah imsak, kita nggak makan dan minum sampai maghrib. Yang keren, sahur membantu tubuh menyimpan energi lebih stabil sepanjang hari. Kalau nggak sahur, energi bisa cepat habis dan badan jadi lemas. Menariknya, sahur juga dianjurkan karena ada keberkahan di dalamnya. Bahkan segelas air dan sebutir kurma tetap dihitung sahur. Tapi tantangan terbesarnya bukan masaknya, melainkan bangunnya. Alarm bunyi, dimatikan, lalu tidur lagi. Akhirnya sahurnya cuma minum air sambil setengah merem. Kalau kamu bagian dari tim Super Sahur, tulis di komentar jam berapa kamu bangun. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini untuk cerita lucu dan fakta unik lainnya versi Clay Animation. Karena jadi pahlawan itu kadang cuma butuh bangun lebih pagi. Yuk isi Ramadan dengan kebaikan. Klik subscribe supaya kita bisa belajar bareng. Kalau kucing ikut puasa, kuat nggak ya sampai maghrib? Ini Oyen, kucing paling kepo di rumah. Hari ini dia heran, kenapa Dika nggak makan dari pagi. Dika bilang, "Aku lagi puasa, Yen." Puasa itu menahan makan dan minum sampai maghrib. Dan tahu nggak? Puasa bikin kita belajar sabar dan peduli sama orang lain. Yang keren, saat puasa,
tubuh kita juga belajar pakai energi dengan lebih bijak. Oyen pun kepikiran, kalau gitu, aku juga mau puasa. Tapi, kucing sebenarnya nggak wajib puasa ya. Oyen coba tahan. 5 menit pertama masih kuat. Menit ke-6, dia mulai lihat bayangan ikan terbang-terbang. Menit ke-7, dia ketiduran sambil mimpi makan ikan gede banget. Pas azan maghrib terdengar, Oyen bangun duluan dan langsung lari ke mangkuknya. Jadi, puasa itu latihan sabar buat manusia. Kalau Oyen, latihan tidur. Yuk isi Ramadan dengan kebaikan. Klik subscribe supaya kita bisa belajar bareng. Kalau pahala bisa masuk celengan, kira-kira bunyinya ting nggak ya? Ini Luna, umur 8 tahun, lagi semangat puasa. Dan dia punya celengan paling unik sedunia, celengan pahala. Sebenarnya, setiap kita berbuat baik saat puasa, pahalanya dicatat. Walaupun nggak kelihatan, kebaikan itu tetap dihitung. Yang bikin seru bukan cuma puasa yang dapat pahala. Senyum, sabar, dan gak marah juga bisa nambah. Tapi celengan ini sensitif. Kalau Luna ngeluh, cahayanya langsung redup sedikit. Luna langsung sadar dan bilang, maaf, aku sabar kok. Tiba-tiba, ting ting ting, celengan bersinar terang banget sampai hampir bikin kamar kayak diskotik Ramadan. Dan pas azan maghrib terdengar, celengan berbunyi panjang. Ting! Jadi kalau kamu lagi puasa, ingat, setiap kebaikan kecil itu berharga. Siapa tahu celengan pahalamu lagi penuh banget. Yuk isi Ramadan dengan kebaikan. Klik subscribe supaya kita bisa belajar bareng. Kalau ada kue coklat lewat depan kamu pas lagi puasa, kuat nggak? Ini Bimo, umur 9 tahun. Lagi puasa, dan hari ini ujian terbesarnya bukan matematika, tapi kue coklat. Sebenarnya, saat kita lihat makanan enak, otak langsung aktif. Air liur bisa keluar cuma karena lihat dan bayangin rasanya. Dan yang bikin susah, aroma manis bisa bikin kita makin pengen makan. Padahal cuma bau, belum makan beneran. Tapi tahu nggak, menahan godaan itu bikin kontrol diri kita makin kuat. Tiba-tiba, kue itu ngomong, "Bimo, cicip dikit aja, nggak ada yang lihat." Bimo langsung jawab, aku lagi puasa, bukan lagi diskon. Tiba-tiba, suara azan maghrib terdengar. Kue berubah ekspresi jadi bangga. Jadi, kalau kamu digoda makanan pas puasa, ingat, itu cuma latihan jadi lebih kuat. Kalau mau cerita unik dan fakta lucu lainnya versi Clay Animation, subscribe sekarang juga ke channel YouTube kami. Karena di sini, cerita sederhana bisa jadi tontonan luar biasa. Coklat manis. Yuk isi Ramadan dengan kebaikan. Klik subscribe supaya kita bisa belajar bareng. Pernah nggak sih perut kamu bunyinya kayak balon kempes? Ini Rara, umur 7 tahun, hari ketiga puasa. Dan hari ini, dia punya teman baru di dalam perutnya. Sebenarnya rasa lapar itu normal banget saat puasa. Itu tanda tubuh lagi belajar pakai cadangan energi. Dan yang keren, semakin sabar kita, tubuh makin pintar atur energinya. Tapi balon lapar ini punya sifat drama. Kalau Rara bengong lihat jam, dia langsung teriak, "Aku lapar!" Rara coba trik andalan, dia bisik ke perutnya. "Sabar ya, nanti buka puasanya pakai es buah." Balonnya langsung berubah bentuk jadi gelas es buah sebentar, lalu kembali normal sambil bilang, "Janji ya?" Jadi, kalau perutmu bunyi pas puasa, itu cuma balon lapar lagi latihan sabar. Yuk isi Ramadan dengan kebaikan. Klik subscribe supaya kita bisa belajar bareng. Kenapa sih jam pas puasa itu kayak siput lagi rebahan? Ini Adit, bocah 8 tahun, hari pertama puasa. Dan musuh terbesarnya bukan haus, tapi jam dinding. Ternyata, menurut penelitian Adit sendiri, kalau kita terus-terusan lihat jam, waktunya berasa makin lama. Tapi waktu itu sebenarnya tetap sama loh.
Yang beda itu perasaan kita. Jam ajaib itu ternyata bisa ngomong. Katanya, kalau kamu natap aku terus, aku jadi malu dan jalannya lambat. Adit coba eksperimen terakhir. Dia teriak, "Jam, cepetan dikit dong, udah lapar level mie instan nih." Jam jawab, "Sabar bos, ini bukan promo flash sale." Dan tiba-tiba azan maghrib pun terdengar. Jadi kalau puasa terasa lama, jangan tatap jamnya. Isi waktumu dengan hal seru. Yuk isi Ramadan dengan kebaikan. Klik subscribe supaya kita bisa belajar bareng.